Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan selamat ulang tahun untuk kalian Sagittarius ya, yang berulang tahun di Sagittarius season ini. Selamat ulang tahun, semoga sehat, berbahagia ya, dan apa yang kalian harapkan dan itu adalah hal positif, semoga bisa terrealisasikan. Oke, Sagittarius, ini adalah video hadiah ulang tahun buat kalian ya, untuk Sagittarius, tetapi pembacaannya tetap untuk Sagittarius Sun Moon Rising gitu ya. Jadi di video ini kita akan membahas kira-kira apa sih hadiah yang akan menyapa kalian dalam waktu yang relatif dekat gitu. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Sagittarius Sun Moon Rising ya, selain Sagittarius ini bisa di Sun Moon Rising atau Venus. Aku melihat di sini ada Libra, ada Capricorn, ada Taurus, ada Scorpio, ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo juga di sini. Scorpio, Leo itu cukup kuat karena keluar lagi, Libra cukup kuat juga, dan Aquarius itu cukup kuat ya. Taurus juga ada di sini. Aku tadi juga udah menyebut Taurus ya, berarti yang aku sebut lebih dari satu kali itu energinya terlihat cukup kuat di sini, dan aku juga melihat ada Aries di sini. Virgo di sini juga lumayan kuat sih. Oke, kita cek lagi kira-kira apa ya yang ada di sini. Ada Cancer, yaitu yang aku lihat di sini ya. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini ada Three of Swords sama Ten of Swords. Aku melihat kalian itu habis melalui, dan mungkin saat ini, saat video ini kalian tonton, bisa jadi kalian juga masih melalui masa ini, masa yang cukup sulit. Ini sebenarnya sudah terjadi dari sebelumnya. Ya lumayan agak lama gitu ya, dan mungkin masih ada sisanya saat ini atau masih berlangsung gitu ya. Di situ ada Three of Swords, di situ ada Ten of Swords. Ini soal kekecewaan dan sakit hati. Aku melihat di sini kalian itu berada di sebuah hubungan atau sebuah tempat, circumstances ya, dimana kalian harus berurusan sama orang yang mungkin kalian rasa menekan kalian gitu. Kalian nggak nyaman di situ. Jadi kalau aku lihat di sini udah kayak circumstancesnya udah terasa toxic sih kalau aku lihat ya. Jadi di kartu ini tuh aku melihat kalian itu terjebak di hubungan atau bersama orang di sini bisa lebih dari satu orang tentunya yang menyakiti kalian. Dan ini pola ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi kalian bisa saja bertahan atau berada di situasi itu udah lumayan lama gitu, dan apa ya, itu lumayan kayak menghisap rasa bahagia kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini pola hubungan kalian dengan seseorang ya yang lama tidak membaik gitu ya. Mungkin kalian kayak merasa terjebak di konflik tersebut, konflik karakter, komunikasi gitu ya. Jadi kalian itu bukan harus ya, karena balik lagi mungkin kalau dicari pilihannya bisa jadi ada alternatif lain, tetapi aku melihat di sini kalian sudah terjebak di konflik dengan orang ya yang terus menekan dan menyakiti kalian. Polanya itu sudah terbaca gitu loh, seperti itu. Semacam kalian kayak masih belum tahu menemukan jawaban untuk menyelesaikan atau menutup case ini gitu. Ini kayak semacam penyakit yang kadang-kadang bisa muncul dan muncul atau kambuh gitu kalau aku lihat ya di kartu ini. Jadi di sini ada Five of Cups, di sini ada Ten of Cups gitu ya. Ini kelihatan banget gitu ya. Ini lumayan berat ya dan menyakitkan. Bayangkan Three of Swords, Ten of Swords, Five of Cups. Ya kalau kalian berada di situasi yang terasa toksik terus kayak gitu, yang mungkin hubungan kalian sama orang lain itu, orang tersebut ya, atau circle tersebut itu terasa toksik gitu ya. Jelas kalau kalian tidak bahagia di situ terus gitu. Jadi kayak gimana ya? Ini masalah healing juga. Katanya kita nggak bisa healing di tempat kita mendapatkan luka itu. Jadi kalau kalian mendapatkan luka di tempat itu dan kalian terus bertahan di situ, sulit sih.
untuk memaksimalkan proses healing itu sulit gitu ya. Kemudian kayak luka itu disentuh terus, jadi sulit sembuhnya juga gitu. Karena kalian terus berkutat dengan situasi itu, bersama orang itu. Jadi ada di circle itu, ada di circumstances itu gitu ya. Dan selama pola itu terjadi dan kalian tidak bisa memutus itu, kalian akan terus merasa sedih kayak gini, Five of Cups. Dan aku melihat ini memang situasinya berkaitan dengan situasi rumah ya. Situasi rumah itu pertama bisa jadi ini adalah bersama pasangan kalian, kalau kalian sudah berkeluarga gitu misalkan. Bisa juga situasi rumah di sini dengan keluarga kalian yang lain. Pokoknya di circle terdekat. Ya, terdekat ini bukan berarti secara emosional kalian dekat gitu ya, tapi circle kalian aja itu dekat. Itu bisa jadi lingkungan keluarga ya. Pokoknya memang masalah ini ada kaitannya sama rumah gitu ya. Apakah ini pasangan kalian karena kalian misalkan sudah berkeluarga, atau ini situasi rumah yang lain, keluarga yang lain, keluarga kalian juga maksudnya ya, maksudnya gitu. Oke, aku lihat masalahnya di situ, masalah family issue ya kalau kalian sudah berkeluarga ya itu, atau keluarga kalian yang lain gitu. Tapi ya ini kaitannya memang soal rumah ya. Jadi situasi ini itu Oke. Jadi ini kan aku tadi bilang masalah utama kalian yang lumayan mengakar itu dari rumah gitu ya. Jadi kalau situasi itu diperbaiki, pola yang merusak kebahagiaan kalian, menghisap kebahagiaan kalian dan membuat kalian nggak nyaman itu, situasi itu intinya kalau diperbaiki ya, itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan dan pekerjaan kalian, situasi kesehatan dan pekerjaan kalian kalau aku lihat di sini ya. Jadi penyelesaiannya tuh banyak, entah solusi apa yang kalian pakai, tapi kalau urusan itu sudah beres, kalian sudah tidak terjebak pada pola lama itu, ini akan berimbas pada peningkatan finansial kalian. Jadi kalian lebih optimal untuk mengupayakan material abundance dalam hidup kalian, dan kalian itu kelihatan lebih sehat juga karena kalian kan lebih bahagia dan lebih peaceful lah ya perasaannya gitu. Aku lihat kayak gitu. Jadi kalau itu belum beres, aku melihat ya balik lagi, itu akan menghambat kesehatan kalian juga sama soal finansial kalian. Kalau kalian bebas dari itu, bisa lebih lagi finansial kalian gitu. Oke, di sini sebenarnya banyak major arcana loh ya. Ya ampun, hampir semuanya major arcana. The Death, High Priestess, the Empress, the Strength, the Fool, ya. Major arcana semua di sini. Jadi kalau aku lihat di sini ya, di kartu Justice ini sama the Devil ini adalah situasi di mana kalian itu juggling dengan konflik yang ada. Sorry banget, tapi aku melihat di sini kalian itu sudah mengalami konflik ini lama, saat ini masih mengalami atau berada di konflik itu, dan kedepannya konflik itu masih ada. Cuman aku nggak bilang harus terus membesar ya. Kalian bisa meredam itu, tetapi kalau menghilangkannya seketika itu kayaknya agak sulit. Karena aku melihat ini kayak masalah yang udah kronis gitu loh. Kronis itu masalah yang udah lama gitu. Untuk benar-benar membersihkan dan recovery situasi ini ya dalam hidup kalian, itu prosesnya bertahap dan gak cepat memang. Tidak dalam satu malam atau dalam satu bulan beres, hilang, tidak bersisa. Ini bertahap, cuman gak usah dipikir berat-berat ya. Ini konflik bisa muncul reda sih. Tapi kalau kalian mau membersihkan ini, itu memang butuh proses yang ya itu tadi tidak singkat ya. Untuk benar-benar menghilangkan ini loh ya maksudnya. Cuman maksud aku tidak harus memandang ini sebagai situasi yang berat banget ya. Ya walaupun ini memang berat sih, cuman maksudnya jangan terbebani dulu pikiran kalian, karena maksud aku itu kadang mungkin tidak seburuk itu. Memang ini berat, tapi nggak harus kalian itu didera konflik
terus-terusan yang membara gitu, enggak. Itu jadi maksudnya tidak seburuk itu walaupun ini berat gitu ya, maksudnya konfliknya gitu. Terus ini masih bisa diredam, walaupun ini tidak bisa langsung dibereskan seketika, tetapi masih bisa diredam sampai lama-lama mungkin ini bisa clear gitu. Dalam proses peredaman itu mungkin konflik ini bisa naik, muncul, turun, muncul bukan hilang ya, muncul, reda gitu. Tapi ya balik lagi, kalian masih bisa mengupayakan ini diredam gitu. Masih bisa meredam ini kok. Jadi nggak harus yang nggak harus bener-bener menghabiskan energi kalian gitulah intinya, oke? Nah, aku melihat di sini itu kalian kayak juggling ya, handle konflik yang ada itu, juggling dan menghadapi konflik-konflik yang muncul di sekitar kalian sama beberapa orang ya. Kalau aku lihat di sini, oke. Perselisihan, perbedaan pandangan gitu. Perbedaan pandangan tapi ini kayak menyangkut hidup kalian gitu. Maksudnya gimana ya? Kadang kita punya pandangan sendiri, punya hak sendiri untuk menentukan hidup kita. Nah, aku melihat konflik yang ada ini seakan-akan mengintervensi arah hidup kalian. Itulah kenapa aku melihat kayak kalian itu berusaha menghadapi segala konflik itu, masalah pandangan itu, pendapat itu, perbedaan pikiran itu gitu. Jadi menghadapi itulah ya, juggling sama situasi itu ya. Di sini aku melihat kalian tuh cukup prinsipil, memegang prinsip kalian. Jadi kalian itu ya balik, semua orang itu mungkin kalau dicari ada sisi kerasnya. Nah, kalian itu mau keras sama prinsip kalian ini gitu. Di sini aku melihat ada King of Swords sama Three of Swords. Walaupun ini melukai kalian, aku melihat kalian tuh kayak nggak kasih kendor gitu. Jadi kalian tetap bertahan sama prinsip kalian. Jadi memang kelihatannya kalian akan terus berkonflik ya. Nggak harus terus sih. Cuman maksudnya kedepannya ini kayak masih terus berkonflik karena kalian itu tidak mau menyerah juga untuk tetap mempertahankan prinsip dan pendapat kalian gitu. Jadi kalian memilih kayak melawan. Jadi kalian akhirnya menghadapi konflik gitu. Tapi ini tidak harus terus terjadi. Balik lagi, banyak solusi, banyak alternatif. Terserah kalian mau memilih solusi yang bagaimana. Intinya itu bagaimana kalian itu nggak harus dealing terus sama konflik ini gitu aja sih ya. Oke, nah aku melihat juga di sini kayak gini. Dalam hal hubungan percintaan atau romance ya, kalian itu ada ada kesempatan ya, ada opportunity gitu ya untuk memperbaiki hubungan kalian sama pasangan kalian. Di kartu Wheel of Fortune sama King of Swords ini aku melihat ada potensi hubungan ini membaik lah ya, ada kesempatan, ada pintu yang terbuka lebar untuk hubungan ini itu bisa membaik sama pasangan kalian atau sama orang yang punya hubungan romance lah ya sama kalian. Ya pasangan ya berarti itu. Entah apapun ya, maksudnya apakah kalian sedang off tapi kalian itu sebenarnya masih terkoneksi sama mereka dalam hal yaitu romance itu gitu ya, perasaan itu gitu. Tapi ada perbaikan ya, aku melihat ada arah yang berubah. Kok arah ya? Ada arah mata angin. Kok arah mata angin ya? Ribet banget. Bukan arah mata angin ya. Jadi arah angin yang berubah haluan loh. Pokoknya ada situasi yang berubah lah di sini kalau aku lihat ya. Oke. Dan di sini kayak akhirnya kalian itu sama-sama mengedepankan perasaan dan cinta kalian gitu ya. Jadi di balik perbedaan itu di sini kan ada Ace of Cups ya, sama ada Hierophant ya. Di balik perbedaan itu aku melihat akhirnya kalian tuh bisa melihat di satu titik gitu. Titik itu adalah titik yang menyatukan kalian itu adalah cinta gitu. Jadi kayak kalian memikirkan lagi, kalian punya harapan yang sama dan punya perasaan yang sama ya, masih sama-sama mencintai dan tujuannya tuh sama, walaupun cara kalian menghadapi itu bisa berbeda gitu pandangannya gitu ya.
Jadi itu yang menyatukan kalian, tujuan itu. Jadi masih pintu itu terbuka lebar untuk kalian melakukan rekonsiliasi sih kalau aku lihat di sini ya. Memulai lagi sesuatu yang baru. Nah, aku melihat di sini pesannya itu adalah untuk healing, untuk membantu proses healing dari luka masa lalu ya, luka yang sudah terjadi di masa lalu dan masih belum benar-benar clear saat ini gitu lah ya. Untuk membantu proses healing itu memang dibutuhkan yaitu cinta itu sih. Cinta itu nggak harus dari orang sih, tapi dari kalian sendiri untuk diri kalian itu sudah membantu self healing itu, proses healing itu. Jadi aku melihat itu sih, cinta yang membuat keadaan itu jadi berubah gitu, terutama untuk membantu kalian melakukan healing. Setidaknya adalah self love, cinta dari kalian untuk kalian gitu. Oke, untuk self healing itu setidaknya. Dan pesan lain yang aku dapat adalah pasangan kalian atau romantic partner kalian yang ikut membantu kalian untuk melakukan healing itu saat kalian sudah rekonsiliasi ini sih. Karena kan di sini kelihatannya masih ada cinta gitu yang menyatukan. Jadi walaupun kalian bisa bergejolak gitu ya, tapi kalian itu bisa jadi partner juga untuk saling membantu proses healing gitu ya, dari past hurts itu, dari luka masa lalu itu juga gitu. Cinta satu sama lain, cinta yang kalian miliki untuk diri kalian, dan saat rekonsiliasi ini cinta dari pasangan dan cinta dari kalian sendiri untuk pasangan. Jadi proses healing itu bisa terjadi gitulah ya intinya. Oke, nah aku melihat di sini situasi dengan pasangan itu bisa membaik ya. Kalian itu lebih, kuncinya di sini adalah love language. Jadi kedepannya aku melihat kalian itu lebih terbuka dalam hal love language ya. Bahasa cinta kalian itu lebih terbuka lewat kalimat, lewat kejujuran dalam aksi, dalam sikap, ekspresi gitu. Itu udah lebih dibuka gitu, dan itu yang mengantarkan hubungan kalian itu bener-bener bisa recovery gitu. Proses recovery-nya lumayan cepat gitu loh, atau progresif gitu ya, kelihatan cepat gitu loh proses perbaikan hubungan kalian. Karena itu tadi, love language atau bahasa cinta yang lebih ditampakkan, lebih jujur gitu lewat aksi, kalimat. Kalau sebelumnya itu kayak lebih memilih menahan karena masalah ya mungkin gengsi atau pride gitu ya, ada pertimbangan lain lah intinya. Cuman kedepannya itu lebih terbuka, lebih tidak merasa gengsi untuk membuka itu, untuk mengekspresikan itu gitu, dan itu membawa pengaruh besar untuk hubungan kalian kalau aku lihat ya kedepannya gitu lah ya. Dan aku melihat di sini buat kalian yang merasa stuck pada situasi kalian ya, konflik tersebut yang aku bilang, atau keadaan kehidupan kalian gitu ya, ada rasa stuck di situ. Misalkan aku melihat ada keadaan yang berubah ke arah bagus ya, dari sini juga kelihatan ya, ini dari Rebel deck gitu ya, ada keadaan baik positif yang berubah di sini ya. Mungkin saja konflik itu lebih bisa diredam, kalian lebih menemukan caranya, kalian juga lebih kuat dalam hal self love-nya, dan hubungan kalian dengan pasangan juga lebih membaik gitu kalau aku lihat. Jadi keadaan lumayan berubah ke arah positif. Kalau kalian merasa sebelumnya kayak udah hopeless gitu, it's okay, relax. Keadaan bisa berubah saat kalian tidak bukan menyadari ya, tidak berekspektasi gitu ya, tiba-tiba ada angin segar gitu ya. Gitu kalau aku lihat. Nah, isu di sini itu isu masalah konflik itu tadi sih. Dalam hal situasi rumah itu bisa jadi, atau dengan orang-orang terdekat, orang-orang terdekat gitu ya. Karena
situasi positif yang berubah itu aku melihat sih berawal dari situasi rumah ya. Kalian mungkin bisa memperbaiki situasi rumah kalian gitu ya, untuk menciptakan kenyamanan di rumah kalian, hidup kalian di rumah gitu lah ya. Intinya situasi rumah yang membaik sih. Dan akhirnya ya itu tadi seperti aku bilang, hal baik yang akan mengikuti, yang akan terjadi selanjutnya di sini. Kalau yang aku lihat itu bukan hanya soal situasi dengan pasangan yang membaik ya, tapi aku melihat di sini ada Six of Wands sama ada The Empress juga sih. Ada harapan kalian yang tiba-tiba itu menjadi nyata ya. Hal itu diikuti setelah situasi rumah membaik. Tiba-tiba ada hal lain ya yang sudah kalian upayakan sebelumnya itu bisa terrealisasikan. Ini bisa soal project ya, soal opportunity lain gitu ya, yang bisa melebarkan lagi lah ya kesempatan kalian untuk meraih apa yang kalian ingin capai gitu loh. Pencapaian kalian yang sudah kalian pikirkan gitu, kalau aku lihat gitu sih. Tapi memang opportunity itu datang di saat kalian sudah melalui masa sulit ini kan ada kartu The Death ya, masa transformasi yang besar-besaran, dan itu memang mengubah sudut pandang kalian, pemikiran kalian, dan aku melihat intuisi kalian juga lebih tajam ya. Di saat itu berubah, keadaan di luar juga berubah. Kalian merasa kayak kesempatan lebih banyak terbuka untuk kalian ya. Kesempatan itu kesempatan apapun ya, apakah usaha, project, termasuk kesempatan untuk memperbaiki hubungan, situasi, kebahagiaan kalian gitu ya. Iya, aku melihat kayak gitu sih. Jadi saat intuisi kalian udah lebih tajam, ini kayak kalian itu lebih bisa meraih kesuksesan itu. Kesuksesan yang kalian harapkan. Apakah ini soal kesuksesan dalam rumah kalian dan diikuti oleh materi kalian gitu ya. Aku melihat di sini soal keuangan itu kuat sih. Sebelumnya kalian merasa dalam tanda kutip agak terancam gitu, tapi bukan berarti kurang juga. Cuman belum sesuai dengan ekspektasi kalian, bisa jadi harapan kalian gitu ya. Cuman kalian bisa mempertahankan itu tetap relatif stabil sebenarnya. Nah, kedepannya ini bisa ke arah yang lebih lagi ya gitu. Ini bisa aja berkaitan sama project baru gitu sih. Gitu ya kalau aku lihat. Kesempatan baru. Tapi ini ada aku sih melihat di sini kayak selebrasi ya. Tapi selebrasi di sini nggak harus kalian merayakan sesuatu ya secara eksplisit gitu ya, merayakan sesuatu, ada perayaan gitu. Di sini juga bisa jadi kayak perayaan project baru gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi kalian kayak memenangkan kesempatan yang datang itu ya, kesempatan yang ada itu kalian menangkan, kalian dapatkan itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, itu sih. Dan buat kalian yang punya masalah dengan tidur gitu ya cari cara gitu ya. Bagaimana caranya ya, bagaimana lah ya, intinya tidur itu tetap oke. Maksudnya kebutuhan soal tidur itu terpenuhi lah. Kalian mau tidur jam berapapun, yang penting durasi kalian untuk beristirahat itu cukup gitu loh ya. Jadi jangan lupa ya soal tidur, buat kalian yang punya masalah tidur, coba dievaluasi atau dicarikan jalan alternatif gimana caranya kalian bisa tidur dengan cukup, istirahat dengan cukup. Oke? Itu kayaknya perlu banget ya, di antara kalian kayaknya punya masalah yang serius nih soal jam tidur dan mungkin kualitas tidur bisa jadi. Atau mungkin kalian mau mencoba Howlite ya, kristal itu. Oke, yang pasti kalau memang ada masalah
kalian bisa hubungi profesional ya, maksudnya masalah kesehatan ya berarti ke dokter kayak gitu. Oke, itu kalau mau mencoba kristal aja, Howlite gitu ya. Oke. Nah, aku melihat itu masalah project ini ada hubungannya sama sisi kreatif juga sih gitu. Dan kalian itu karena kesempatan itu terbuka, potensi kalian bisa memenangkan itu, sisi kreatif kalian itu juga keluar di situ kalau aku lihat ya. Oke. Ya, sesuatu yang kalian tunggu-tunggu itu kalian harapkan kapan ini bisa selesai dan beres gitu kan. Ya mungkin saja kalian masih diuji sama konflik itu, tetapi hal yang kalian harapkan itu bisa jadi terjadi di waktu yang pas ya. Masalahnya waktu yang pas itu kapan gitu kan. Kapan gitu kan ya, gimana ya, kalau aku lihat sih di sini itu masih akan terjadi ya, perbaikan dari situasi kalian tuh terjadi jelas gitu, bahkan sudah kelihatan gitu perbaikan dari situasi hidup kalian ya, terutama yang soal konflik di rumah itu. Waktu pasnya itu mungkin kembali ke masing-masing orang ya, jadi bisa jadi ini masalah perjalanan spiritual kalian juga, karena aku lihat di sini tuh saat kalian itu lebih intuitif ya, intuisinya lebih tajam, lebih spiritual gitu ya. Di situ kalian itu lebih jeli melihat solusi untuk masalah kalian sih. Jadi ya mungkin itu akhirnya itu terjadi di saat itu. Mungkin maksudnya waktu yang pas itu seperti itu kali ya. Iya, kalau aku lihat di sini pesannya seperti itu. Nah, mungkin kalau aku sendiri menerjemahkannya ya waktu yang pas mungkin seperti itu gitu. Tapi pesan yang aku dapat sih itu terjadi di waktu yang pas loh. Intinya itu masih terjadi lah, perbaikan itu, keadaan yang kalian harapkan itu masih terjadi. Itu bukan kayak harapan dan apakah itu terjadi atau tidak gitu, bukan masih di masih di imajinasi, bukan. Intinya aku melihat ada masanya itu terjadi, harapan itu ya, keadaan akan berubah iya gitu. Tapi prosesnya seperti apa itu mungkin di luar ekspektasi kalian ya, bisa jadi bukan di luar harapan, tapi di luar perkiraan kalian. Caranya itu di luar perkiraan kalian, tapi ujung-ujungnya itu bisa seperti yang mungkin pernah kalian harapkan. Keadaan itu berubah gitu. Ya, jadi sesuatu yang kelihatannya itu akan terjadi, cuman masalah waktu gitu. Jadi bukan sekedar harapan-harapan kosong, enggak juga sih kalau aku lihat di sini. Karena kalian sedang berjalan ke arah situ juga. Kalian memanifestasikan hal itu juga, dan itu udah kelihatan. Oke? Itu kalau aku lihat di sini. Coba aku lihat lagi pesan apa ya. Iya, aku melihat kalian itu pertama lebih terbuka ya, pandangan spiritualnya, intuisi lebih tajam, lebih kreatif, dan aku melihat kalian itu lebih berani mengambil resiko ke depannya gitu. Oke, jadi apa sih hadiah untuk kalian? Keadaan yang berubah dalam hal situasi rumah, hubungan dengan pasangan, dan diikuti oleh situasi kesehatan, terutama mental juga, dan keuangan kalian, project baru ini. Kesempatan yang bisa kalian menangkan. Oke, itu hadiah untuk kalian ya. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus, aku bacakan dari Life as We Know It Oracle. Selalu mencari jalan untuk menjauh dari siapapun yang memberi energi toksik. Selalu mencari tempat dan atmosfer yang memberi kenyamanan bagimu, karena syarat bahagia adalah merasa nyaman. Nah, pesannya sesuai seperti yang kita bacakan tadi, yang kita bahas tadi maksudnya ya. Intinya adalah kalian harus keluar dari situasi toksik. Ya, it's okay. Pilih hal yang relevan. Maksudnya gimana ya? Kalau ngomongin pendapat dan pandangan orang itu sangat relatif gitu ya. Yang penting adalah pilih penyelesaian yang terbaik aja. Lakukan penyelesaian yang terbaik sesuai situasinya aja.
ya. Kita memilih untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang toksik itu kan adalah pilihan yang relevan juga kan. Kita kan perlu bahagia, perlu merasa nyaman. Itu bukan sebuah keegoisan ya. Itu relevan, itu kewarasan gitu ya. Jadi kalau kalian merasa kalian tidak cocok di circle itu, tidak cocok di tempat itu, kalau memang kalian bisa mengupayakan alternatif lain, lakukan aja. Memang kalau dihitung-hitung ya itu bukan pilihan yang mudah. Mungkin kalau kalian pilih alternatif lain ada resiko yang harus kalian hadapi gitu ya. Cuman balik lagi, kita kan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada aja gitu. Yang paling penting adalah kenyamanan kalian itu adalah harga yang mahal yang harus diperjuangkan. Oke? Selanjutnya, kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Nah, ini pesan untuk untuk situasi kalian bersama pasangan atau orang tercinta ya, siapapun ya yang kalian cintai, yang kalian sayangi, ada keadaan yang membaik di situ. Entah kalian memilih jalan yang bagaimana, komunikasi yang bagaimana, atau membina hubungan yang bagaimana, tapi setidaknya bisa meredam konflik itu gitu. Lebih bisa menghargai kebahagiaan atau hidup satu sama lain lah intinya gitu ya. Selanjutnya ya, ketika seseorang mencari kebahagiaan, mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap dan terasa kosong kembali. Karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Iya, balik lagi ya. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, ya saat kita sudah berputar-putar di sebuah siklus yang melelahkan, baru kita tahu arti kebahagiaan itu apa. Terkadang artinya sebenarnya cuma sederhana gitu ya, nyaman, minim tekanan, kalian bisa menikmati apa yang kalian miliki, itu adalah kebahagiaan gitu ya. Tapi untuk memahami itu memang prosesnya ternyata nggak pendek ya. Jadi artinya sebenarnya sederhana gitu loh, jawabannya sangat sederhana. Tapi untuk bisa menemukan jawaban itu prosesnya panjang sekali gitu ya. Proses pembelajarannya panjang ya, pendidikan yang harus ditempuh kayaknya panjang gitu ya untuk hal yang sederhana itu sebenarnya. Ya kayak gitu sih. Kita berputar-putar untuk tahu arti yang ada di depan kita itu apa gitu. Tapi ya itu hal yang normal sih. Mungkin semua orang kayak gitu kali ya. Hal yang normal karena untuk sampai pada titik itu kita harus melalui perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan gitu ya. Ya sama kayak gini. Kayak quotes ini juga gitu ya. Butuh kesedihan untuk tahu apa itu kebahagiaan ya. Kebisingan untuk mengapresiasi keheningan gitu ya. Dan ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran atau ya intinya kehilangan ya untuk menghargai sebuah keberadaan, kehadiran itu gitu. Kita bisa menghargai sesuatu saat kita tahu, kita itu bisa tahu nilai sesuatu itu saat hal itu sedang tidak ada dalam hidup kita gitu. Kita baru tahu itu nilainya seberapa besar gitu. Memang iya begitulah gitu ya. Memang prosesnya bisa panjang kayak gitu. Tapi oke, aku melihat kalian itu sudah melalui itu sih. Jadi kalian hanya perlu meneruskan ini dan merasakan keadaan berubah. Itu yang aku lihat ya, situasi berubah gitu. Oke, itu aja untuk Sagittarius Sun Moon Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia. Bye Sagittarius.